Oke, halo selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Nia Ardela dari kelas Business Online Learning dari jurusan Business Management. Untuk hari ini saya akan mempresentasikan atau untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di karakter building Pancasila, yaitu dengan mempresentasikan project learning base kami atau yang sesuai dengan tema SDGs-nya, yaitu Sustainable Development Goals kita, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, di mana kami membawa judul fenomena merokok di kalangan remaja usia 10 sampai 18 tahun di Indonesia. Untuk latar belakang dari kenapa kami mengambil gitu ya tema ini sebenarnya itu adalah dengan melihat, sebenarnya kita banyak lihat juga mungkin di media sosial ya, semuanya untuk kebanyakan orang itu akan merokok di tempat umum tanpa melihat, tanpa memandang orang-orang di sekitarnya, seperti misalnya ada anak kecil atau misalnya tidak ada anak kecil pun, dan terkadang Indonesia masih kurang ramah gitu ya untuk memisahkan mengenai perokok dengan yang tidak. Atau terkadang ada juga nih yang kalau kita tahu kan bayi itu sangat riskan gitu ya dengan bahaya rokok. Tapi ada yang orang tuanya ternyata merokok juga dan bahkan membawa bayi tersebut ke smoking area. Nah, dari situ juga sesuai dengan materinya, di sini adalah prevalensi perokok di Indonesia yang ada untuk menjadi latar belakang kita. Yang pertama, dengan adanya total 7,4% dari 70 juta orang di Indonesia, yaitu di antara usia 10 sampai 18 tahun adalah perokok dari Indonesia. Berikut adalah angka yang lumayan besar ya, terutama mungkin untuk kelompok anak dan remaja ataupun kelompok usia yang masih kita bisa bilang sekitar SMP sampai SMA untuk jenjang pendidikannya. Serta ada peningkatan signifikan pada kelompok usia 13 sampai 15 tahun yang bisa dilihat ini berarti peralihan dari usia di SMP ke SMA-nya. Nah, kita juga bisa lihat di sini yaitu latar belakang selanjutnya adalah faktor penyebabnya. Sebenarnya di Indonesia sendiri bisa dibilang sudah banyak ya pengaruh iklan atau rokok elektrik, pemasarannya juga, di mana rokok itu seakan-akan, padahal sudah diterapkan gitu ya, rokok tidak membunuhmu, tapi ternyata memang tetap saja banyak orang juga membeli dan juga dampak kesehatannya terutama bagi ibu hamil dan lain-lainnya. Masalah kesehatan itu dari asap rokok sebagai pasif atau aktif sangat-sangat berbahaya. Nah, untuk rumusan masalah yang akan kita jadikan prioritas utama gitu ya di dalam proposal ini yaitu adalah mengapa remaja mulai merokok, pengaruh lingkungan, sosial media, dan juga keluarga, serta perbedaan berdasarkan gender, daerahnya, pandangan remaja juga tentang dampak merokok itu sendiri sebenarnya bagaimana. Nah, sebenarnya dari semua rumusan masalah ini ada juga program edukasi dan kebijakan dari pengendalian tembakau atau rokok, penyakit terkait merokok pada usia muda, serta pengaruhnya terhadap perkembangan fisik dan juga mental dari anak-anak tersebut. Yang kita bahas ini untuk usia dari 10 sampai 18 tahun ya sebenarnya. Namun saat kita cari tahu, ini adalah persentase merokok remaja, yaitu di umur 10 sampai dengan 19 tahun. Namun kebanyakan remaja di umur 15 sampai 19 tahun itulah merupakan perokok aktif dari 56,5% dibandingkan dengan 10 sampai 14 tahun. Nah, sini bisa terlihat ya semuanya. Jadi kalau misalnya mungkin memang kita kalau bisa lihat di realitasnya, anak-anak SMP itu mungkin akan banyak yang memulai merokok ya dibawa dari kebiasaan kecil atau kebiasaan orang tuanya. Namun saat jajaki usia SMA itu akan lebih meningkat lagi dan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena memang di usia SMA itu bisa kita bilang semua kenakalan remaja gitu ya. Itu dimulai saat SMA dan banyaknya pengaruh dari teman, dari pergaulannya juga itu juga sangat mempengaruhi untuk perokok atau signifikan kenaikan dari perokok tersebut. Serta faktor pengaruhnya yaitu dari keluarga, lingkungan sosial, dan media iklan. Cuma kalau menurut saya pribadi dari lingkungan sosial ya atau teman sebaya, karena kita lihat ini kan dari SMP SMA. Jadi memang faktor pengaruh terbesar itu di lingkungan sosialnya. Untuk dampak kesehatannya, mungkin yang seperti yang kita tahu ya, ada penurunan fungsi paru, penyakit pernafasan, kanker, gangguan ginjal, dan risiko SIDS pada anak. Ini masih yang umum ya, teman-teman. Cuma kalau untuk yang mungkin fisik dan mentalnya lebih terganggu, itu akan lebih signifikan sih sebenarnya. Karena biasanya banyak orang yang mengatakan jika merokok itu mereka untuk mengalihkan rasa sakit lah atau rasa depresi. Nah, itu juga sebenarnya termasuk dampak kesehatan secara mental dari kepribadian atau habit ya dari perokok itu sendiri seperti itu. Untuk
Solusinya, nah sebenarnya solusi di Indonesia ini masih terbilang kurang ya teman-teman. Pertama itu di peran keluarga. Peran keluarga sebenarnya terutama dari peran ayah itu sebenarnya harusnya memberi contoh dan edukasi tentang bahayanya merokok. Terutama dari ibu pun bisa memberikan peran atau apresiasi dengan tidaknya mengenalkan atau membatasi mungkin ya dan memberikan pengawasan lebih pada anak serta regulasi pemerintah yang seharusnya pemerintah itu memperketat nih atau mengurangilah penjualan rokok kepada remaja terutama atau kepada warung-warung eceran gitu ya atau kepada Indomaret dan juga kepada Alfamart di mana minimarket mungkin bisa memperadakan atau mengadakan peraturan untuk pembelian rokok itu minimal harus menyerahkan KTP atau bagaimana. Serta edukasi kampanye, sebenarnya kalau edukasi kampanye menurut saya pun banyak ya, cuma mungkin kurang digencarkan saja karena di produk rokoknya itu sendiri pun sebenarnya sudah ada larangan atau diberitahukan jika di bawah gitu ya merokok itu membunuhmu. Nah, untuk larangan merokok di sekolah ini sebenarnya paling harus adakan gitu ya. Sebenarnya kalau dari saya sendiri realitasnya di sekolah tuh sudah dilarang, namun memang banyak yang masih lolos atau kadang walaupun sekolah dilarang tapi di luar area juga area sekolah masih bisa gitu ya. Nah itu memang ada bocoran sedikit dari situ. Mungkin perlu diperketat juga oleh pemerintah. Nah, di sini adalah upaya yang diperlukan. Pertama adalah pengawasan ketat terhadap penjualan rokok di bawah usia 18 tahun, seperti yang kita sebutkan tadi, meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif rokok di kalangan remaja, serta menutup celah pemasaran rokok di media sosial, reklame, acara melibatkan remaja. Reklame ini ya paling banyak kita temukan dan sebenarnya menurut saya itu kurang bagus untuk negara kita sendiri, jadi better untuk dikurangi oleh pemerintah. Untuk kesimpulannya berarti tinggi banget untuk persentase remaja merokok dan ini adalah menjadi fenomena yang terus meningkat di Indonesia dan faktor pengaruhnya adalah lingkungan sosial, media keluarga serta mungkin advertising ya dari rokok itu sendiri di negara ini. Dan juga dampak kesehatan serius itu juga bisa disebabkan sebagai aktif atau pasif dari merokok, yaitu tidak hanya bagi perokok ya, dan juga untuk penghirupnya pun bisa terkena dampaknya. Lalu dari upaya pemerintah dan masyarakat, kita perlu kerjasama untuk memperkuat regulasi dan juga meningkatkan pendidikan atau regulasi anti perokok itu sendiri. Untuk sarannya dari saya dan tim atau kelompok kami yaitu dari peran keluarga mulai tanamkan sifat baiknya dengan tanpa adanya rokok di rumah dan regulasi pemerintah juga perlu diperketat serta peningkatan program edukasi atau kampanye anti merokok. Dan mungkin bisa lebih diinfokan jika banyaknya kejadian atau akibat merokok. Sebenarnya di TikTok tuh eee, lebih gampang di awareness-nya gitu ya, karena TikTok lebih mudah melihat untuk kejadian atau akibat dari rokok itu sendiri. Dan juga untuk refleksi pribadi dari tim kami sendiri, semua anggota alhamdulillah aktif dalam diskusi. Kita pun semuanya melakukan wawancara dan juga berbagai macam, subjek gitu ya, ada yang tenaga kesehatan, ada yang perokoknya itu sendiri, ada juga dari keluarga dan lain-lainnya, sehingga kami bisa mengumpulkan banyak persepsi dari masing-masing, narasumber berikut. Dan juga kami berhasil mendapat wawasannya juga, berhasil dari karena ada beberapa, profesi gitu ya, dan juga karena kerjasama tim kami dapat merancang proposal, observasi, dan wawancaranya pun berjalan dengan efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga video ini mengedukasi dan jangan lupa untuk diberikan komentar atau saran di bawahnya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Thank you semuanya.